kita lalui. Nah, untuk ke MK, kita lihat besok, hari ini insya Allah kita akan mematangkan seluruhnya, yang untuk besok kita akan bawa ke MK. Insya Oke. Allah besok. Oke, tapi kalau soal gugatan ke MK ini sebenarnya udah direstuin sama semua partai di Kimples belum sih, Bang? Ya pasti merestui. Kita upaya harus kita lalui. Seluruhnya harus kita lalui. Tahapan-tahapan pemilu harus kita lalui. Termasuk kalau memang ada ketidakpuasan dari kawan-kawan Kimples, termasuk eh, yang di dalamnya itu kami yang ada di dalamnya. Itu kita akan adukan ke MK karena memang jalurnya memang MK. Nah, Artinya seperti itu. maksudnya semuanya sudah satu suara, udah solid buat memang ngajuin ke MK. Satu suara, makanya di waktu pembahasan itu untuk masuk ke MK atau tidaknya itu kita lebih menyerahkan kepada tim hukum kita yang lebih mengerti. Memang bukti-bukti itu dari lapangan, tim lapangan yang mencari bukti-bukti kejanggalan-kejanggalan di dalam pilgub. Oke, tahan dulu Bang Hasbi, saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan tadi katanya semuanya satu suara sebenarnya Kimples untuk mengajukan gugatan. Ini pencermatan Anda samakah semuanya solid untuk mengajukan gugatan sebenarnya dari Kimples? Ya, statement itu bisa kita lihat dari pernyataan Bang Dasko ya, yang kita tahu dikenal sebagai ketua kelasnya koalisi pendukung Prabowo, dan Bang Dasko sudah menyatakan ke publik akan menggugat ke MK, diikuti oleh Sekjen Gerindra, termasuk juga fraksi Gerindra di DKI Jakarta, plus statement dari Partai Golkar dan PKS. Memang beberapa partai lain belum terlihat suaranya, misalnya dari Demokrat atau PAN, tapi ketika Gerindra, kemudian PKS dan Golkar itu menyatakan siap untuk membawa persoalan yang mereka anggap janggal dalam kasus kemenangan Pramono dan Rano Karno ke MK, kemungkinan besar sudah menjadi semacam keputusan bersama di antara partai koalisi. Yang kita tunggu sini itu adalah buktinya. Nah, sejauh ini bukti yang dibawa oleh tim hukum Ridho itu belum cukup meyakinkan. Satu, kasus Pinang Ranti itu sangat meyakinkan ya, tetapi cuma 19 suara. Kemudian beberapa kasus yang dianggap sebagai bukti tidak profesionalnya KPU sehingga muncul tingkat partisipasi yang rendah. Itu juga tidak serta-merta bisa kita salahkan ke KPU. Jangan-jangan memang calon yang partai politik gagal untuk memberikan calon yang cukup menarik dan mempesona untuk menarik perhatian warga Jakarta untuk memilih. Jadi yang menjadi PR menurut saya bukan soliditas dari partai untuk membawa ke MK, itu sudah cukup solid. Yang menjadi PR adalah apakah bukti yang dibawa oleh tim hukum Ridho itu lebih terang daripada cahaya. Nah, Oke. ini yang kita masih menunggu. Nah, Mas Burhan, kalau misalnya tadi persoalannya bukan di soliditas, tapi kalau yang Anda baca sebenarnya apa yang sedang diupayakan oleh tim Ridho? Kan kalau kita lihat selisihnya juga sebenarnya cukup lebar, tapi masih mau mengupayakan menggunakan hak demokrasinya. Apa yang bisa Anda baca dari upaya ini? Ya, jadi pertama begini, Cindy. Pertama, bahwa partai koalisi pendukung Ridho ngadat itu jelas. Sehingga Pramono Anung yang didukung hanya oleh satu partai parlemen, yaitu PD Perjuangan, bisa menang. Itu kan artinya banyak suara pemilih partai yang secara resmi mendukung Ridho yang bocor ke Pramono. Tetapi dalam soal gugatan ke MK, saya kira dengan pernyataan Bang Dasko, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, kemudian Partai Golkar dan PKS, sepertinya tinggal menunggu waktu. Yang masih menjadi PR adalah soal bukti tadi. Nah, saya melihat sejauh ini mereka masih mengumpulkan bukti, karena yang dilihat sebenarnya bukan soal selisih Ridho 39%, Pramono 50,07%. Selisih kurang lebih 10-11%. Iya, selisih sangat lebar. Tapi jangan lupa dalam aturan khusus DKJ Jakarta itu kan ada aturan spesifik, yaitu berkaitan dengan satu putaran atau tidak, yaitu 50% plus 1. Jadi sekarang PR buat tim hukum Ridho adalah memastikan kelebihan suara 50% plus 1 buat Pramono, yaitu 2.925, itu bisa di-challenge atau tidak. Jadi bukan membuktikan perbedaan 10-11%, karena itu jelas sulit, tetapi membuktikan
bahwa memang kemenangan itu bisa di-challenge sehingga dibawa ke putaran kedua. Oke, kita tanya ke dulu Target itu Mas sebenarnya Burhan. tidak terlalu Oke, tahan dulu. Kita tanya dulu ke Bang Hasbi. Bang Hasbi, nah itu untuk men-challenge 0,7%-nya. Bukti yang dimiliki oleh tim Ridho sudah seberapa kuat sebenarnya? Ya memang kita lihat nanti. Ini memang tim hukum yang akan menyusun dari lapangan, hasil dari lapangan ya Mbak. Hasil dari lapangan yang kita dapati beberapa bukan kecurangan. Misalnya ada di Pinang Ranti. Ini ada nggak di selain Pinang Ranti yang seperti ini? Itu yang kita akan telusuri terus sampai besok kita daftarkan ke MK. Tim-tim hukum kita saya yakin dengan keahlian mereka memang di bidangnya kita sudah mendapatkan bukti-bukti yang kuat yang memang tidak bisa saya sampaikan secara hari ini. Coba lihat aja nanti di MK. Oke, tapi meyakini bukti-bukti itu kuat bisa diterima sampai dikabulkan oleh MK? Kalau kita tidak meyakini bukti-bukti itu kuat dan kita tidak meyakini bahwa kita akan berhasil, untuk apa kita bawa ke MK? Karena kita meyakini kita punya bukti kuat dan ini bukan persoalan perbedaan yang jauh yang tadi disampaikan oleh Pak Edi Prasetyo ya, Mas Pras. Ini soal kita menuju untuk putaran kedua. Karena kan bedanya cuma 225. Mereka kurang dari, kita bisa buktikan 1.000 suara selesai itu akan ke putaran kedua kan seperti itu. Oke, tapi dalam proses pencarian bukti itu yang turun semua unsur dari partai politik pengusung? Oh ya, memang saksi itu memang di partai pengusung Ridho ini memang saksi itu kita serahkan semuanya ke kawan kita PKS. Kita lihat nanti. Oke. Saya mau balik ke Mas Burhan. Mas Burhan, tapi kalau misalnya melihat peluangnya dengan bagaimana kondisi di Kimplesnya sendiri, kemudian juga bagaimana sosok atau figur dari elektabilitas Ridho sendiri, peluangnya sebenarnya seberapa besar sih? Ya, saya sendiri kan belum tahu ya bukti yang akan dibawa oleh tim Ridho seperti apa. Tetapi yang jelas tidak akan membalik hasil pemilu dalam pengertian Ridwan Kamil kemudian menjadi pemenang, sama sekali tidak. Itu kan perbedaannya 11%, terlalu jauh. Tetapi seperti yang tadi kita bisa tangkap dari Pak Hasbiala, jadi targetnya adalah menyatakan keputusan KPU di mana Pramono itu menang satu putaran itu bisa dibatalkan. Mungkin Pramono tetap menang, tetapi kemenangannya di bawah 50%. Itu targetnya, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mencapai target dan meyakinkan hakim MK bahwa suara Pramono